Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedik Fitra Suhermanto, SIP MHub INT. Saya adalah dosen tetap di program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya menyusun video yang ditunjukkan untuk pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Mendikti Saintek. Saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan, yakni hubungan internasional, khususnya politik global. Mata kuliah politik global ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dengan jumlah 6 kali pertemuan. Mata kuliah ini secara spesifik membahas tentang dinamika aktor, isu dalam dinamika politik antar negara. Adapun materi dari kuliah ini mencakup isu dan relasi ekonomi politik, hubungan diplomatik, hubungan sosial seperti migrasi internasional dan konflik internasional. Adapun pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi ragam pola dalam politik global. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dinamika relasi antar negara dalam cakupan politik global. Terakhir, CPMK 3 yaitu adalah mahasiswa mampu berpikir kritis dan memahami isu yang ada di dalam konteks politik kontemporer global saat ini. Kemudian, kemampuan akhir dari tahapan pembelajaran ini atau sub CPMK yaitu adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta menganalisa bagaimana dinamika politik global itu dipahami dalam kajian hubungan internasional. Sistem pembelajaran di dalam mata kuliah politik global yang saya terapkan adalah dengan menggunakan blended learning, yaitu adalah luring maupun daring. Penggunaan blended learning ini menggunakan metode problem based learning dan juga project based learning. Pada problem based learning, mahasiswa diwajibkan secara tepat berpikir kritis memahami isu, memahami permasalahan negara, memahami pola relasi aktor, dan menganalisa serta menjelaskan dinamika politik yang terjadi. Sedangkan project based learning adalah dengan mendorong mahasiswa dapat menganalisa dalam bentuk draft atau tulisan ilmiah sebagai bagian dari output mata kuliah politik global. Maka dari itu, melalui metode ini nantinya akan menjadi katalisator mahasiswa lebih cakap baik secara verbal, analitik maupun di dalam menulis. Untuk mendukung pembelajaran, saya juga menggunakan media daring, yaitu tujuannya adalah untuk monitoring dan evaluasi penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan secara kelompok. Selain itu, saya juga menggunakan materi perkuliahan di e-learning Universitas Muhammadiyah Malang. Hal ini ditujukan agar mahasiswa dapat secara mandiri mengevaluasi setiap pertemuan di perkuliahan. Pada video ini, saya akan menunjukkan materi kelas perkuliahan, yaitu adalah pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir dengan review semua mata kuliah yang sudah diajarkan di kelas, dan kemudian hasil dari penerapan dengan metode problem based learning dan project based learning dengan mereview hasil penugasan yang sudah dilakukan oleh semua mahasiswa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang pagi ini untuk kita mereview sekaligus teman-teman nanti ujian akhir semester di mata kuliah kita politik global.
ya. Nah, di dalam pertemuan ini saya ingin menjelaskan sedikit karena ada beberapa review yang sudah saya lakukan di penugasan teman-teman, di tugas kelompok maupun tugas individu yang sudah ini teman-teman kumpulkan. Ternyata ada beberapa catatan dari saya sehingga teman-teman perlu memvalidasi melalui nanti ujian lisan gitu ya. Tapi sebelum itu untuk reviewnya yang berkaitan dengan clipping terus kemudian penugasan individu itu sebetulnya overall keseluruhan materi itu ada di sini. Jadi teman-teman seharusnya memahami bagaimana politik global itu kemudian memperlihatkan bahwa aktor di dalam politik global itu siapa saja. Dan di dalam clipping atau penugasan teman-teman itu kan bukan hanya ini ya, apa namanya, menempel ya, gitu ya. Tahu clipping ya? Oke. Clipping itu kan harus ada penjelasan atau narasi. Seperti yang sudah saya berikan ke teman-teman kemarin, ada narasi atau analisa teman-teman. Nah, kebanyakan teman-teman itu tidak menggunakan analisa itu, hanya menempel clipping itu gitu kan ya. Nah, tapi nanti ini bisa jadi kisi-kisi. Siapa tadi malam yang ingin kisi-kisi? Nah, itu ya. Oke, saya jelaskan sedikit untuk review materi politik global hari ini ya. Changing Power Dynamic and Strategic Interactions, ini yang berkaitan dengan bagaimana negara-negara atau aktor di dalam hubungan internasional itu menggunakan kekuatannya. Nah, kekuatan apa? Ada hard power, kemudian ada soft power, sampai dengan smart power. Nah, penggunaan power ini, teman-teman, itu kan harus dilihat pada aspek yang lebih spesifik, misalkan isu gitu kan. Nah, hard power, saya pernah menjelaskan di dalam sebuah skema, nanti saya tunjukkan, bahwa hard power itu apa saja. Oh, ternyata hard power itu penggunaannya ada pada aspek misalnya militer, gitu kan. Yang terlihat seperti material, ya, materialistik. Kemudian kalau yang soft, ini non material. Seperti apa? Ekonomi, budaya, gitu kan. Tahu ya? Nah, berarti paham kan? Nah, berarti yang paham berarti tugasnya benar, gitu kan. Nah, kemarin itu di beberapa tugasnya itu teman-teman itu bahkan ada yang misalkan ini apa namanya sepak bola, tapi belum ada penjelasan. Memang ada dalam konteks diplomasi, ya, diplomasi olahraga. Cina pernah menggunakan pingpong diplomasi untuk Olimpiade, ya. Nah, tapi itu tidak ada narasi. Ya, yang diinginkan di sini adalah bagaimana teman-teman memahami setiap clipping yang teman-teman kumpulkan itu dinarasikan dan dianalisa. Nah, inilah yang kemudian teman-teman akan mempunyai kritik atau berpikir kritis dalam hal yang ada di dalam pemberitaan. Nah, seharusnya begitu, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kemudian urusannya dengan strategic interaction? Di dalam strategic interaction, politik global, aktor-aktor ini berperilaku berbeda-beda. Misalkan, saya pernah menjelaskan bahwa ada beberapa klasifikasi negara. Kalau di dalam klasifikasinya punyanya World Strain, ya, sistem dunia, ada negara-negara core, ada negara-negara apa? Selain core? Peri-peri, terus? Semi peri-peri, ada negara atas, negara tengah, negara bawah, gitu ya. Nah, kemudian kalau di bahasanya punyanya Das Kapitalnya Marxis, di situ ada bourgeois, kemudian ada proletar. Kalau proletar itu dalam bahasanya sosiologi itu adalah masyarakat dunia, tapi kalau di dalam ada negara maju, ada negara miskin atau negara berkembang, gitu kan. Nah, itu yang teman-teman harus lihat gitu ya, secara kritis bagaimana teman-teman memahami bahwa politik global itu sebetulnya sangatlah kompleks. Saya pernah menjelaskan ya, bahwa politik global itu adalah kompleks. Nah, kemudian bagaimana kita memahami dinamika power di dalam hubungan internasional, yaitu adalah cara bagaimana negara-negara itu menggunakan power mereka ketika berhubungan dengan negara-negara yang lainnya. Misalkan, apakah Amerika Serikat itu selalu pendekatannya adalah menggunakan hard power? Tidak, ya. Apakah yang terjadi invasi, ya,
yang melibatkan di Ukraina, terus kemudian di Israel kemarin, terus kemudian 2003 Irak, itu pendekatannya selalu hard power? Kan tidak. Itu hanyalah research-nya, hasilnya. Bagaimana hasil kok kemudian ada militer masuk ke sana? Oh, itu adalah karena misalkan kegagalan diplomasi, kegagalan komunikasi antara negara, kan gitu. Nah, ini yang harus dilihat teman-teman di dalam mata kuliah politik global ini. Sehingga teman-teman tidak kesasar tuh. Atau tidak tidak memahami konteks hubungan atau relasi dengan negara lain itu jadi jelas gitu posisinya gitu ya. Kemudian dinamika is a crucial for analyzing of state behavior. Kenapa kok penting memahami perilaku negara di dalam konteks politik global? Kalau teman-teman tahu bahwa setiap negara itu kan mempunyai karakteristik ya. Nah, karakteristik inilah yang harus teman-teman temukan. Amerika Serikat karakteristiknya apa? Apa karakteristik Amerika Serikat? Hah? Berkarisma? Liberal, kapitalis, terus apa lagi? Bebas. Kalau negara-negara Eropa, kesatuan, itu EU-nya, kan? Institusinya. Kalau karakter negara-negaranya sendiri secara personal, misalkan Luxembourg atau London, Inggris, atau Prancis, Jerman, karakteristiknya seperti apa? Ya, saya tidak membahas itu, tetapi teman-teman harus memahami. Oh, karakteristiknya Prancis itu multikultural banget loh. Di sana ada orang-orang berkulit hitam, ada orang-orang Asia yang banyak, ya rasnya. Nah, di situ ada multikulturalisme. Terus kemudian di negara Inggris, gitu. Apakah dia multikultural? Ya, tidak terlalu. Kenapa? Oh, buktinya adalah Inggris itu tidak se-expand di dalam kebijakannya. Oh, ternyata dia ini ada sedikit rasis di dalam kebijakannya, menolak imigran gitu kan, migran-migran ini menolak gitu kan. Terus kemudian keluar dari bridge kan gitu. Nah, ini kan harus dilihat tuh. Nah, saya tidak mendapatkan itu di dalam pembahasan teman-teman yang secara kritis itu. Jadi hanya tempel. Nah, yang saya inginkan itu. Makanya dari itu nanti saya ingin teman-teman menjelaskan ke saya. Kira-kira kalau saya tanya pertanyaan ini, teman-teman harus kritis analitiknya itu muncul. Oke? Nah, oke. Saya lanjutkan lagi. Kemudian power dynamic shape the interaction between state. Jadi dinamika penggunaan kekuatan, baik itu hard, baik itu soft, ya. Semuanya itu memperlihatkan bahwa oh, ternyata negara-negara itu punya kekuatan masing-masing. Indonesia punya kekuatan militer enggak? Kalau dibandingkan negara lain, sangat kecil sekali gitu kan. Tetapi dia punya power yang namanya diplomasi. Gitu kan? Penggunaannya melalui apa? Oh, soft diplomasi. Gitu ya. Pendekatan ke sana, kemari gitu kan. Sehingga mereka Indonesia ketemu apa? Oh, ternyata kalau bahasanya Martina Talagawa itu adalah zero enemy, million friends, katanya SBY juga seperti itu gitu kan. Jadi tidak ada satu musuh itu sudah merugikan gitu kan. Lebih baik banyak teman saja, sehingga apa keuntungannya itu lebih banyak. Kita bisa bekerja sama ekonomi, kita bekerja sama secara kultural, secara militer, semuanya bisa di cover untuk itu gitu. Berbeda dengan negara-negara yang strike, ya misalkan nih Korea Utara, kira karakternya seperti apa? Oh, kenceng tuh, punya nuklir tuh kan gitu kan. Nah, hubungannya dengan siapa? Apakah negara lain hubungannya dengan nuklir baik-baik saja? Tidak, banyak yang mengecam, terutama negara-negara barat, sehingga relasinya sedikit dia, ya, karena pendekatannya hard gitu kan. Cina paling, kemudian Rusia, kan gitu-gitu doang. Nah, ini adalah karakteristik sebuah aktor negara di dalam hubungan internasional. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke skema yang pernah saya jelaskan di sini. Nah, di dalam memahami dinamika itu, ya, ada yang namanya distribution power, kemudian ada balance power, ada power transition. Tiga aspek ini yang melatar belakangi politik global.
Pertama, distribusi power. Kita harus tahu dulu sejarah di dalam unipolarity sistem dunia. Kemudian bipolar, kemudian menjadi multipolar. Kira-kira sekarang itu multipolar atau bipolar atau unipolarity? Kenapa kok multipolar? Karena berbagai-bagai paham menjadi satu. Paham? Ideologi. Ideologi? Selain ideologi apa? Kenapa kok multipolar? Ada kekuatan baru seperti China. China terus? Oke, berarti bicara isu ideologi, kemudian isu-isunya itu multi ya, banyak ya. Memang kalau di dalam politik global itu kita mempelajari banyak isu, gitu kan. Tetapi dalam konteks distribution of power, kita bicara power, artinya kita bicara aktor yang menggunakan power. Siapa yang menggunakan power di dalam hubungan nasional? Negara, gitu kan ya. Nah, di dalam negara ini, gitu kan, kalau unipolarity dulu itu adalah mereka ingin dominasi, ingin dominan, ingin menghegemoni, gitu kan ya. Kemudian ketika runtuh menjadi bipolar, ya. Saya nggak bicara sejarahnya ya. Tapi konteks bipolar adalah ada kekuatan besar yang kemudian ingin bersaing di situ. Kemudian muncul lagi multipolar. Multipolar kalau kita mengacu pada distribution power artinya kita bicara distribusi kekuasaan negara-negara di dunia. Ya, negara-negara di dunia seperti siapa? Oh, negara-negara barat. Oh, negara-negara di Asia Timur, gitu kan. Nah, semua bagaimana mendistribusikan multipolar? Banyak kepentingan. Setiap negara, baik itu di barat maupun di timur atau selatan gitu kan hubungannya, mereka punya kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional yang dilihat di dalam distribusi power. Apakah kepentingan nasional negara menengah berkembang itu akan selalu goals dengan negara maju? Sulit, gitu kan? Karena ada apa? Ada proses bargain. Apa bargain? Tawar-menawar, ya. Jika kepentingan nasional negara besar itu tidak terpenuhi, pasti dia akan memberikan beberapa alternatif. Ya, alternatif itulah yang kemudian didiskusikan oleh negara yang inferior. Tahu inferior ya? Inferior itu yang di bawah, ada superior, ada inferior, gitu kan ya. Mereka akan bernegosiasi seperti itu. Sama dengan Indonesia, dengan status negara berkembang. Mereka bernegosiasi seperti itu, ya. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk memahami bagaimana skema atau pola-pola di dalam distribusi power ini, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah balance power. Nah, balance power itu kalau teman-teman memperlihatkan bahwa power yang digunakan oleh negara itu untuk mengancam, untuk melakukan sebuah aliansi dan sebagainya. Itu ada alliance, kemudian ada arm build up, ada economic cooperation. Nah, ini yang menarik nih. Economic cooperation nih di dalam balance power. Kalau dulu di dalam BOP ya, negara atau aktor memperlihatkan bahwa ada banyak potensi-potensi yang ingin mereka kuasai, gitu kan ya. Termasuk aliansi. Jadi kalau bahasanya realisme sudah menempuh RTHI kan ya. Nah, THI itu kan ada namanya teori HI, ada namanya realisme. Nah, kira-kira varian realisme apa saja? Ada neorealisme. Kira-kira kalau yang masuk di aliansi ini masuk mana nih? Aliansi. Tahu aliansi ya? Nah, apa aliansi? Neorealis, gitu ya. Kalau realisme itu adalah dominasi negara, ya. State nature-nya adalah ingin menguasai, ingin dominan. Kalau di neorealis ingin dominan, tapi kita kerjasama. Karena satu teman itu akan menambah kekuatan. Namanya materialistik. Makanya perdebatan di THI itu ada positivis dan post-positivis. Positivis itu selalu melihat kuantitatif berapa, harus bisa diukur. Kalau post-positif gimana mengukurnya? Nah, nanti kita bicara di ekonominya. Kemudian yang kedua adalah arm build up. Apa arm build up coba? Pengembangan senjata. Kira-kira setiap negara itu harus arm build up nggak sih? Harus. Kenapa kira-kira? Untuk menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Kedaulatan yang seperti apa di dalam konteks balance power ini? Tata wilayah, gitu ya.
Kedaulatan ada berapa? Masih ingat? Kedaulatan ada dua. Ada kedaulatan yang visible dan intangible. Ada tangible dan intangible gitu kan ya. Ada yang terlihat. Yang terlihat itu apa? Wilayah negara. Gitu kan. Dijaga perbatasan-perbatasan. Kemudian yang intangible. Apa? Yang intangible kedaulatan? Yang tidak terlihat. Iya, yang tidak terlihat. Kedaulatan yang tidak terlihat kira-kira menurut teman-teman apa nih? Ideologi kedaulatan? Bukan. Mungkin Apa nih? Ya. mungkin seperti negara-negara yang minim pengakuan. Minim pengakuan. Hematnya adalah yang tidak terlihat adalah undang-undang. Undang-undang negara itu ya di legislatif sana ketika merumuskan undang-undang itu harus mengedepankan kepentingan nasional. Jika kepentingan nasional ini tidak terlaksana di dalam undang-undang, nah ini bahaya nih undang-undang ini. Makanya amandemen undang-undang kan banyak mengkritiknya toh. Banyak di negara-negara juga seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah economic cooperations ya. Nah, kalau kita bicara ekonomi tadi kan ada yang namanya soft power termasuk ekonomi gitu kan ya. Nah, tapi masuk di dalam konteks yang balance power. Kenapa? Oh, karena di dalam ekonomi itu ternyata bisa dihitung berapa GDP-nya, berapa populasinya, berapa kepemilikan senjatanya, berapa kepemilikan masyarakat ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga economic cooperation ini berubah menjadi aliansi. Kalau sekarang, kalau dulu aliansi ada NATO. Kalau sekarang kira-kira saingannya NATO apa? BRICS? Nah, coba kita lihat. NATO dan BRICS itu adalah berbeda. Kalau NATO itu bicara tentang apa nih? Nah ya, kita lihat nih. NATO sama dengan keamanan ya. Kemudian ada BRICS. Nah, ekonomi nih loh. Beda kan? Base-nya itu berbeda ya. Kalau base-nya berbeda, artinya teman-teman harus melihat secara kritis di sini. Oh, ternyata perubahan dari hard power kemudian menjadi soft power, itu kita harus lihat kritis. Oh, ternyata BRICS itu ekonomi. Ternyata di dalam kerjasama ekonominya mereka punya beberapa cabang. Di situ ada kerjasama latihan militer. Di situ ada yang namanya joint apa namanya itu ya, produksi atau market gitu ya, perluasan. Kemudian lainnya ekonomi udah pembangunan kesejahteraan, terus kemudian ada apa namanya itu ya, ekspor impor gitu kan, nah, dan sebagainya. Kalau dilihat di dalam kerjasamanya ekonomi di BRICS ini ternyata ada ini loh. Kalau kita mengarah ke sini berarti ini adalah aspek keamanan. Artinya perubahan multipolar yang dulunya aliansi militer banget ternyata sudah tersamarkan dengan yang namanya kerjasama ekonomi. Kita harus kritis di situ. Di mana kita melihat kritisnya itu, kita melihat kesepakatan. Kesepakatannya ada namanya blueprint. Nah, blueprint ini kan ada pasal-pasalnya tuh, ada pasal 1, 2 dan sebagainya. Atau MOU, gitu kan. Nah, atau letter of intent, Nah, ini semuanya ada pasal-pasalnya, ketentuan-ketentuannya. Jadi kita harus melihat secara mendalam. Oh, pasal ini berkaitan dengan apa? Oh, ternyata ada beberapa aspek yang sebetulnya masuk keamanan. Sehingga aliansi sekarang, aliansi nowadays gitu ya, itu ternyata jadi hybrid, campur tuh ya. Sehingga orang mengatakan, oh saya enggak menyaingi NATO gitu kan. Enggak menyaingi NATO. Tapi faktanya ada Rusia, ada Cina di situ kan ya. Nah, itu dia kerjasama di sana. Padahal Cina dan si Rusia di sana itu lawannya orang-orang NATO nih. Gitu kan? Nah, ini kan menarik nih kalau dilihat. Oke, kemudian lanjut ke power transitions. Nah, power transition di situ ada instability and conflict, kemudian ada rising power, ada challenge of status quo. Nah,
Kalau sudah kita memahami konteks ini, ya, ada hybrid di sini, keamanan dan ekonomi, kita harus melihat bahwa transisi kekuasaan itu di mana kita bisa instability dan konflik. Nah, instability dan konflik ini kita lihat perilaku negara Cina di Asia gitu kan ya, di Laut Cina Selatan gitu kan, di Laut Andaman gitu kan. Mereka membangun jalur lintas kera ya kan. Menimbulkan apa? Konflik. Begitu juga dengan di Asia Pasifik. Ya, kemudian rising power, munculnya kekuatan besar, termasuk Cina, India. Nah, kita kapan nih? Ya, biar Bismillah aja nanti ya. Nah, bisa ya. Nah, kemudian kalau sudah ada rising power, artinya power transition ini kemudian sudah mendorong ke konfliknya. Salah satunya challenge of status quo. Selama ini status quo Amerika Serikat sebagai tentara dunia atau polisi dunia gitu kan ya, yang tidak terkalahkan. Ternyata kalah dengan hadirnya Cina dengan aspek ekonomi tadi. Meluaskan sayap-sayap ekonominya gitu ya, memberikan investasi dan sebagainya. Kemudian challenge-nya adalah, waduh Amerika Serikat kalah nih, ketakutan nih. Sehingga apa? Amerika Serikat mendeployment military base-nya. Dulunya di Filipina kemudian digantikan ke Darwin, gitu kan. Kemudian ada di Laut Andaman, kemudian ada di Semenanjung apa namanya? Afrika, Longhorn Afrika gitu kan ya. Itu ada banyak semuanya. Kalau teman-teman lihat petanya keseluruhan, nah perilaku Amerika Serikat itu kok realisme banget ya. Dia mengedepankan hard banget ya. Kalah dengan si Cina. Cina itu apakah ada home base militernya? Hanya sedikit bisa kita lihat. Tapi investasinya di negara-negara dunia ada banyak sekali. Nah, perbedaan perspektif gitu kan. Yang satunya hard, yang satunya soft. Nah, ini yang teman-teman HI harus temukan. Ya, saya harap tugas-tugas teman-teman yang lainnya nanti ya ketika saya tanya, teman-teman bisa menjawab seperti ini. Bismillah ya. Oke, baik. Itu review saya untuk mata kuliah politik global. Habis ini kita seperti ini ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita ketemu semester depan. Kalau tetap di kuliah saya. Semoga tidak ya. Oke, semoga tidak. Baik, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri kelas. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.